Muka-muka rampok gerombolan Prabowo. Artikel ini dilansir dari siwar.com, ditulis oleh Hermanto Purba. Pilpres 2014 menjadi awal ketegangan antara Jokowi Prabowo. Jokowi yang sebelumnya kurang diperhitungkan itu secara mengejutkan mampu mengalahkan Prabowo di ajang kontestasi 5 tahunan itu. Prabowo yang nampak lebih kekar, tajir, dan lebih terampil dalam berpidato itu ternyata tidak serta-merta mengantarkannya duduk di singgasana RI 1. Prabowo keturunan ningrat, sementara Jokowi anak orang miskin. Prabowo seorang pendiri dan ketua umum partai, sebaliknya Jokowi hanya seorang kader biasa. Ia tidak memiliki jabatan apapun di partai yang ia dapat banggakan. Tapi dengan segala kekurangan dan keterbatasannya itu, ia justru mampu menumbangkan Prabowo dalam 2 pilpres terakhir. Bercermin dari kekalahannya itu, Prabowo lantas banting setir mengubah cara bermainnya. Jika selama ini ia memainkan pola menyerang, tapi tidak untuk kali ini. Ia lebih memilih pola permainan defensif. Ia bersama Gerindra lalu memutuskan bergabung dengan Jokowi. Keputusan itu berbuah manis. Gerindra beroleh 2 jatah kursi menteri. Dan setelah 8 bulan periode kedua pemerintahan Jokowi berjalan, kinerja kedua menteri asal Gerindra itu, Prabowo Subianto sebagai Menham dan Edi Prabowo sebagai Menteri KKP, tidak ada yang wah jika dibandingkan dengan anggota kabinet lainnya. Biasa saja. Terlebih-lebih Edi Prabowo kinerjanya sangat buruk, sangat jauh jika dibandingkan dengan Susi Pujiastuti. Salah satu yang paling disorot oleh publik adalah keputusan Edi Prabowo mencabut larangan ekspor benih lobster atau benur. Jika pada masa Susi ekspor benur merupakan aktivitas terlarang, tapi tidak pada era Edi. Ia menyebut bahwa ekspor benur perlu dilaksanakan demi meningkatkan kesejahteraan nelayan yang menggantungkan hidupnya dari benih lobster. Sebuah alasan yang cukup klasik dari seorang politikus demi kesejahteraan rakyat. Benarkah demikian? Kebijakan yang dibuat Susi sesungguhnya sudah tepat. Benih lobster dilarang diekspor demi meningkatkan nilai tambah lobster itu sendiri dan juga untuk menjaga populasi lobster tersebut agar dapat tumbuh secara berkelanjutan di laut Indonesia. Lalu kenapa menteri asal Gerindra itu begitu ngotot membuka kembali keran ekspor benih lobster Indonesia yang sebelumnya dilarang keras oleh pendahulunya, Susi Pujiastuti? Ternyata ada udang di balik batu. Tidak benar alasannya demi kepentingan rakyat, tapi yang benar adalah demi kepentingan elit. Ada kepentingan kelompok dan partai di sana. Sebelumnya pada 1 Juli lalu, Susi Pujiastuti lewat akun Twitternya @susipujiastuti mencuit tentang 28 perusahaan eksportir benih lobster yang mendapat lisensi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tidak lama berselang, Tempo menerbitkan sebuah hasil investigasi berjudul Musim Kenduri Pemburu Bayi terkait para eksportir tersebut. Dari hasil investigasi jurnalis Tempo itu, tersaji sebuah fakta yang cukup mencengangkan, bahwa sebagian besar perusahaan eksportir yang mendapat lisensi dari Kementerian KKP tersebut baru saja mendirikan perusahaan sekitar 2-3 bulan terakhir. Apa artinya? Ada kesepakatan jahat antara para eksportir tersebut dengan Kementerian KKP. Susi out, Edi dilantik. Ia lalu menyuarakan akan mencabut kebijakan larangan ekspor benih lobster pada era Susi. Dan ternyata pernyataannya itu merupakan sebuah pemberitahuan bagi para calon eksportir yang mungkin sebelumnya telah mendapat lampu hijau dari Edi agar segera mendirikan perusahaan ekspor, karena keputusan menteri akan segera dikeluarkan. Dan benar saja, Mei 2020 ketika bangsa ini sedang dilanda pandemi COVID-19, keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12 tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting dan rajungan di wilayah NKRI terbit. Keran ekspor benih lobster secara resmi kembali dibuka. Nah,
Kementerian KKP lalu melakukan seleksi terhadap para calon eksportir. Permainan jahat berlanjut dalam tahapan ini. Perusahaan-perusahaan yang memiliki kedekatan dengan sang menteri berhasil lolos sebagai eksportir. Sebelumnya ada 26 perusahaan yang berhasil lolos hingga akhirnya menjadi 30 perusahaan eksportir. 4 dari 30 perusahaan tersebut merupakan perusahaan milik kader-kader Gerindra. Ada pula perusahaan milik politikus PKS dan perusahaan yang dimodali oleh Fachri Hamzah. Salah satunya adalah PT Royal Sumatera Nusantara. Ahmad Bahar yang merupakan Wakil Ketua Umum Tunas Indonesia Raya Underbow Partai Gerindra dan juga sebagai Ketua Departemen Koordinator dan Pembinaan Organisasi Sayap Gerindra, merupakan salah satu pemilik yang duduk sebagai komisaris utama perusahaan tersebut. Selanjutnya ada PT Bima Sakti Mutiara, perusahaan yang selama 34 tahun menggeluti bisnis mutiara tapi beralih menjadi perusahaan eksportir di era Edi Prabowo. Hampir seluruh saham PT Bima dimiliki oleh PT Arsari Pratama, perusahaan milik Hasim Joyo Hadikusumo Adi Prabowo Subianto. Ia menjabat sebagai komisaris utama, sementara Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, putri Hasim Joyo Hadikusumo, dipercaya sebagai direktur utama. Ada pula PT Agro Industri Nasional atau Agrinas, di mana sahamnya dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan di bawah pembinaan Kementerian Pertahanan. Mungkin itu pula alasannya kenapa hampir seluruh jajaran direksi dan komisaris perusahaan tersebut didominasi oleh kader-kader Gerindra. Perusahaan eksportir keempat yang terkait dengan Prabowo dan Gerindra adalah PT Maradeka Karya Semesta. Perusahaan ini adalah milik Iwan Darmawan Aras, Wakil Ketua Komisi Infrastruktur DPR dari fraksi Partai Gerindra. Dan ada pula PT Nusa Tenggara Budidaya yang konon dimodali oleh Fachri Hamzah. Serta PT Alam Laut Agung, perusahaan milik politikus PKS, Lalu Suryade, yang akan maju sebagai calon Bupati Lombok Tengah. Melihat fakta-fakta tersebut, saya tidak percaya jika seleksi calon perusahaan eksportir itu dilakukan secara transparan, sekalipun pihak Kementerian KKP mengakunya demikian. Sebab terlihat jelas ada permainan tingkat dewa di sana, ada bau korupsi, kolusi, dan nepotisme yang cukup menyengat dari proses penyaringan itu. Gaya Orde Baru sedang dimainkan. Sudah saatnya Jokowi menata ulang kabinetnya. Menteri-menteri yang tidak memberi keuntungan bagi bangsa dan negara, menteri-menteri yang justru memanfaatkan jabatannya demi memperkaya diri dan kelompoknya, menteri-menteri yang memberi ruang kepada para mafia dan perampok untuk menggarong sumber daya alam Indonesia, sudah saatnya ditendang. Ngeri, ini tidak butuh orang-orang seperti itu. Well, salam Indonesia 1.